Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas hari baru yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua. Dan pada pagi hari ini kami bersaat teduh di hadapan-Mu, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun di dalam setiap langkah kehidupan yang kami jalani di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, kita akan masuk pada tema kita pada pagi hari ini, yaitu firman membuat kita kuat, bagian yang kedua. Kekasih Tuhan, firman Tuhan itu memang manis bagi jiwa kita. Oleh karena itu, Tuhan telah menetapkan sejak semula bahwa makanan utama jiwa manusia itu adalah menu-menu yang ada di dalam firman-Nya. Kekasih Tuhan, kita sebagai orang percaya harus suka, mau tidak mau harus suka membaca dan merenungkan daripada firman Tuhan. Kita tidak membayangkan, kita tidak bisa membayangkannya, bagaimana orang yang tidak suka merenungkan atau membaca firman Tuhan di dalam kehidupannya. Pasti akan terjadi hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Untuk itu, di dalam firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3 tadi dijelaskan dengan gamblang sekali bahwa Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan hidup manusia, bukan hanya kebutuhan rohani, tetapi kebutuhan jasmani pun juga diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 3 bagian yang terakhir tadi dikatakan, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, bahwa di dalam hidup ini tentu antara yang rohani dan yang jasmani itu harus seimbang. Tetapi seringkali di dalam kehidupan ini kita melihat ada orang yang hanya mementingkan kebutuhan rohani. Ada juga orang yang hanya mementingkan kebutuhan jasmani. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa yang paling utama di dalam hidup ini adalah hal-hal yang rohani.
Kalau hal-hal rohani itu kita tata dengan baik, kita utamakan dalam kehidupan kita, maka otomatis yang jasmani pun akan diperhatikan dan disediakan oleh Tuhan. Untuk itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu dipelihara oleh Tuhan, sebagaimana kehidupan bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, di dalam perjalanan juga mengalami kesulitan-kesulitan di dalam makan dan minum, tetapi Tuhan menyediakan secara ajaib kepada bangsa Israel, dan semua itu tidak pernah dialami oleh nenek moyangnya, ya, hanya dialami oleh orang-orang Israel yang dalam perjalanan, dalam kesulitan, dengan maksud supaya umat Israel punya rasa takut kepada Tuhan dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk itu, bagi kita semua yang hidup pada saat sekarang ini, kita juga membutuhkan hal-hal seperti yang dibutuhkan oleh umat Israel itu. Tetapi di dalam mencukupi semua apa yang kita butuhkan dalam hidup itu, kembali kita harus banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Dari situ kita tidak akan terjebak oleh hal-hal yang disodorkan oleh dunia bagi kita semua, tetapi dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu kebutuhan rohani maupun kebutuhan yang jasmani. Jadi yang penting kita punya rasa takut kepada Tuhan, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, maka disitulah kita akan menemukan sesuatu yang baik di dalam hidup ini yang berdasarkan kehendak daripada Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri. Kalau menurut kehendak kita, menurut kita itu adalah baik, tetapi apa yang baik bagi kita belum tentu itu baik untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita turuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tahu akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan bagi kita akan kita rasakan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah menuntun tiap langkah kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Untuk itu biarlah kami mau senantiasa membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam memenuhi segala kebutuhan kehidupan yang kami perlukan. Sebentar kami akan mengakhiri di dalam acara saat teduh ini. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.